Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita bahas mengenai bagaimana menambahkan library Arduino ke dalam Proteus untuk simulasi rangkaian elektronik. Nah, yang diperlukan ya library itu sendiri kita ambil dari Arduino TEP ya. TEP nanti kita share dalam bentuk zip. Di dalamnya terdapat dua file library sendiri, objek library dan SQL nya atau .dx nya, indeksnya. Nah, itu diekstrak ya, diekstrak. Ya, ini untuk file yang sudah diekstrak. Ini ukurannya kecil. Nah, kemudian sebelum kita tambahkan, kita buka dulu Proteusnya. Di sini kasusnya terinstall di Windows 8 ya, Proteus profesional. Windows 8 versi 8 di Windows 10 ya. Nah, ini setelah terbuka, untuk mengetahui lokasi di mana kita akan menaruh library-nya, kita klik sistem di toolbar, sistem setting di drop-down-nya. Nah, di bagian library folder di sini ada path atau alamat yang menunjuk ke lokasi library yang bawaan atau library yang sudah ada. Nah, kemudian kita copy aja ini, alamatnya, dan kita juga sebenarnya bisa menambahkan ya. Jadi misalnya kita tadi kasusnya folder sendiri itu kita tambahkan ke sini juga nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Jadi misalnya tadi di desktop, ya udah langsung kita lari ke desktop, terus Arduino TEP. Nah, seperti ini pun tidak apa-apa, atau kita langsung kopikan biar nanti suatu saat, artinya kalau misalnya di bagian yang desktop dihapus, kita hapus gitu kan, malah hilang. Jadi alangkah baiknya kita tanamkan atau kita kopikan, kita tempel di bawaannya atau yang di dalam Proteus sendiri. Kalau untuk Proteus 7 itu biasanya di program file ya, sedangkan Proteus 8 dia malah di program data atau dipisahkan dari yang aplikasinya. Jadi secara default program data foldernya itu terhidden itu. Jadi kita terus padnya di sini. Nah, kalau padnya itu dia tetap terbaca itu walaupun foldernya terhide. Nah, dua file tadi ini kita kopikan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, tapi kasusnya karena saya sudah install ini ya, sudah mengopikan ya teman-teman, jadi kita skip aja, skip. Nah, di sini ada, sebenarnya saya sudah ada beberapa versi ya library Arduino ini yang dari lama sekali, udah cukup lama. Terus kemudian TEP, dari TEP sendiri itu sekitar 2012-11 itu. Kemudian ini yang versi 2 itu baru Maret kemarin dia mengeluarkan library terbarunya. Lebih kalau secara kasat mata atau secara langsung sebenarnya dari desain yang utama. Oke, kemudian setelah tercopy di sini, silahkan di restart aplikasinya atau dibuka ulang. Kita exit, kemudian buka lagi Proteusnya. Oke, kemudian sebagai contoh saja, ini kita buka microcontroller 1 untuk praktikum 1. Nah, ini sudah kita buat seperti ini. Ada Arduino nya, ada LED-nya, ada resistor dan ground. Nah, sebagai ini aja. Nah, nanti di kategori itu ada Arduino, langsung muncul di sini. Ada Arduino, kemudian untuk versinya ya di sini kita bisa lihat ada dua versi ya. Jadi secara ini
bagian di sini aja lebih rapi kalau versi 2. Begitu, jadi nanti langsung bisa dipakai gitu. Nah, bisa dipanggil di sini library untuk gambarnya. Oke, nah untuk keperluan simulasi dan IC-IC yang lain, kalau misalnya mencoba untuk Atmega sama prinsipnya, nanti kita mekanisme uploadnya kalau secara simulasi itu kita mengkopikan atau merujukkan file hexnya, sedangkan ketika hardware langsung dia akan upload langsung file hex tersebut ke dalam hardware itu. Jadi kita tidak tahu sebenarnya itu yang tidak tahu prosesnya itu sebenarnya yang ditanamkan di sana itu apa ya, file hex itu sendiri. Nah di sini bisa kita tanamkan atau kita tempel patch-nya dari file hex, dan juga bisa kita rujuk open directory terus panggil klik di situ lewat window-nya, lewat jendelanya, jadi otomatis nanti di sini tertulis patch-nya. Nah untuk bisa mendapat file hex-nya ketika kita menggunakan Arduino IDE, nah maka perlu ada sedikit konfigurasi atau setting ya. Kita buka Arduino nya, ya jadi sebenarnya konsepnya sama, mengkopikan ke dalam hardware kalau langsung di ini ya, langsung Arduino secara nyata. Sedangkan ini kita mencoba untuk menggambarkan konsep itu gitu. Menempelkan file hex ke dalam mikro gitu. Nah di sini konfigurasinya di dalam file, kita aksesnya menu file, kemudian masuk ke preference. Di bagian preference silahkan diklik show verbose output during compilation. Nah ini di checklist, di bagian ini di checklist, maka nanti ketika kita melakukan, nanti oke saja, melakukan verify, kan pada umumnya kalau ketika kita menggunakan hardware dia akan langsung upload kan. Nah, karena kita menggunakan simulasi jadi cukup verify untuk mengetahui file hex-nya tadi. Kita verify sambil menunggu file hex-nya tadi dikopikan ke simulasinya tadi. Biasanya file itu akan temporary ya, jadi ketika aplikasi Arduino IDE-nya dibuka, di situ akan disiapkan file temporary, folder temporary di sistemnya, di Windows-nya disiapkan untuk ya setiap kali kita verify atau setiap kali kita compile, disitulah file sementaranya disimpan itu semuanya. Jadi ketika kita close, foldernya tadi yang untuk menyimpan itu pun hilang ya, karena sifatnya temporary itu tadi. Nah untuk supaya tidak mengulang compile, katakanlah kalau misalnya kode programnya kita udah optimis nih, udah fix nih, nggak ada perubahan lagi, yaitu di file temporary-nya tadi di copy aja itu file hex-nya. Nah ini hasilnya ada dua file, bisa dipakai untuk ELF, juga bisa digunakan file hex-nya untuk simulasi. Tapi untuk kasus ini saya lupa ini prefernya tapi ke hex sih daripada ke ELF-nya. Nah ini contohnya untuk coding program Blink ya, lampu LED di kaki 8. Ini kita sesuaikan ini ya, di pin 8 ya, output sebagai output. Di sini diaktif nyala sesaat, delay 1 detik, kemudian mati, kemudian nyala lagi.
high untuk 5 volt, atau kalau misalnya memang keluarannya 5 volt itu, dan low untuk 0 volt itu. Mungkin seperti itu. Kemudian kita cek dulu ya filenya apakah ada temporary-nya, padnya. Jadi teman-teman bisa gunakan padnya ini langsung gitu di simulasinya, ditempel di sana. Untuk kalau semisal kita masih melakukan perubahan pada codingnya, jadi untuk coba-coba gitu, coba-coba, jadi tanpa harus copy paste ke sana. Jadi selama filenya di sini dan belum kita close, dan masih ada juga di sini. Jadi kita compile, kita edit, kita compile, maka nama filenya pun masih sama, selama di sini juga namanya masih sama, tidak dirubah. Jadi kalau sebelumnya kita seperti biasa, kalau dengan hardware itu kita coding terus upload kan, nah konsepnya sama seperti itu. Nah kecuali kasusnya kalau misalnya ini udah fix gitu kan, kita juga bisa copy, kita pindahkan ke tempat lain agar bisa digunakan berulang kali gitu, karena di sini ketika IDE-nya di close dia hilang gitu. Begitu sudah diketahui ya, jadi filenya di sini kita juga bisa copy. Nah ini kasusnya sudah saya copy, kita pakai yang sudah saya copy aja, jadi bisa dituliskan juga di sini sebenarnya, kita paste di situ atau kita open di sini. Saya sudah save di sini, ini file hex yang sudah saya copy. Nah itu di bagian upload hex file ya, udah oke. Nah untuk simulasinya kita run the simulation di tombol play ini ya. Kita sambil tunggu ya, jadi seperti itu, dia akan nyala 1 detik kemudian mati 1 detik. Begitu seterusnya selama Arduino ini atau simulasi ini kita masih play, dia akan nyala terus. Begitu juga untuk hardware, ketika masih ada dayanya, masih ada powernya, dia akan seperti itu terus itu. Dan itu sebenarnya sudah terupload ya, jadi ketika kita off kan, itu kita lepas dayanya, kita play lagi, dia masih menyimpan program yang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu untuk simulasi di dalam Proteus dari Arduino Uno khususnya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.